Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan mempelajari buku tema 3, yaitu tentang peduli terhadap makhluk hidup. Bu Guru akan membahas tentang subtema 1, yaitu hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang keseimbangan lingkungan dengan tepat dan mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat.
Setelah melihat video tadi, kita dapat menyimpulkan karakteristik dari pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Kita lihat dari lokasinya, untuk pantai berbatasan langsung dengan laut. Sedangkan untuk dataran tinggi 500 meter di atas permukaan laut. Dan untuk dataran rendah kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Ciri-ciri dari pantai yaitu: 1. Memiliki garis pantai. 2. Tanah berpasir. 3. Memiliki muara serta terdapat ekosistem mangrove. Sedangkan untuk ciri-ciri dataran tinggi yaitu: 1. Udara iklimnya yaitu sejuk. 2. Pertanian model terasering. 3. Kelembaban nisbi yang rendah serta udaranya kering. Sedangkan untuk ciri-ciri dataran rendah: 1. Tanahnya datar. 2. Tanah ditemukan sekitar pantai serta subur. 4. Tekanan udara lebih tinggi dari pegunungan. Untuk sumber daya alamnya untuk pantai yaitu kita dapat menghasilkan ikan, udang, atau rumput laut. Untuk dataran tinggi ada juga tanaman seperti kopi, teh, kina, atau sayuran. Sedangkan sumber daya alam untuk dataran rendah ada padi, juga ada tebu. Baiklah, kita akan melanjutkan materi tentang keseimbangan lingkungan dengan tepat. Kita akan membahas tentang proses penanaman padi serta bagian-bagian dari tumbuhan. Marilah kita lihat beberapa proses penanaman padi yang dilakukan oleh petani. Padi adalah tanaman yang tangguh dan dapat tumbuh di hampir semua jenis tanah. Selama teririgasi dengan cukup, padi bisa tumbuh baik di lahan basah ataupun kering. Marilah kita melihat proses dari penanaman padi. Proses pertama yaitu petani mengolah tanah persawahan yang bertujuan untuk memperbaiki tanah agar tidak ada gumpalan-gumpalan tanah. Kemudian proses kedua, petani menanam padi. Petani mulai menanam padi dengan mengatur jarak antara padi dan padi yang lainnya. Proses ketiga, petani merawat padi, yaitu dengan memberikan pupuk dan menghindari tanaman padi dari hama-hama. Proses keempat, setelah menguning, padi siap dipanen oleh petani. Kemudian, proses kelima, petani menjemur dan menggiling padi yang bertujuan untuk memisahkan antara gabah menjadi beras. Tahapnya yaitu perontokan dan pengeringan, pelepasan kulitnya, dan polis atau giling. Setelah menjadi beras, kemudian petani akan menjual kepada pembeli, yaitu pada proses ke-6. Kemudian proses ke-7, beras disalurkan kepada pembeli yang akan dibuat menjadi nasi, yang kemudian siap untuk disantap bersama lauk pauk lainnya. Beberapa kesimpulan yang dapat kita lihat tentang padi adalah: 1. Tanaman yang bijinya dikonsumsi sebagian besar rakyat Indonesia setiap hari. 2. Makanan pokok bagi rakyat Indonesia. 3. Tumbuh di sawah di dataran rendah. 4. Sumber daya alam hayati. 5. Termasuk tanaman biji-bijian. 6. Termasuk jenis tanaman rumpun. 7. Kaya akan karbohidrat. 8. Memiliki biji tunggal atau monokotil. Keseimbangan lingkungan dari padi yaitu dapat kita ambil biji padi juga dimakan oleh unggas, daunnya dimakan ulat dan hama wareng. Sawah menjadi tempat tinggal beragam hewan seperti katak, ular, belut, dan lain-lainnya. Keseimbangan lainnya yaitu kulit padi dimanfaatkan untuk sampo, untuk prakarya, untuk bahan bakar juga. Dan padi menjadi sumber mata pencaharian bagi petani. Indonesia memiliki keberagaman tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Beras atau padi, sagu, dan singkong adalah beberapa di antaranya. Beragam tumbuhan tersebut merupakan sumber daya alam hayati yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tumbuhan sebagai sumber daya alam tentunya perlu dijaga keberadaannya. Marilah kita lihat beberapa bagian-bagian yang ada pada tumbuhan.
Bagian-bagian tumbuhan mempunyai fungsi masing-masing dalam proses kehidupannya. Akar, daun, buah, dan biji merupakan bagian penting dari tumbuhan. Mari kita lihat bunga. Bunga pada tumbuhan merupakan bagian yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Pada bunga nantinya dapat menghasilkan buah. Kemudian ada daun. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Dalam daun banyak mengandung zat klorofil atau zat hijau daun. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Kemudian ada buah. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan melindungi biji adalah buah. Di dalam buah terdiri atas daging buah dan biji. Pada bagian daging buah inilah yang dapat kita makan. Kemudian ada batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Pada batang akan muncul daun, bunga, dan buah. Kemudian ada akar. Akar berfungsi untuk mengokohkan tumbuhan, menyerap zat-zat mineral dan air. Pada beberapa tumbuhan lain juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Contoh pada umbi-umbian. Kemudian ada juga biji. Biji pada tumbuhan terdapat di dalam buah. Biji dihasilkan dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Biji ada yang berkeping 1 monokotil dan berkeping 2 atau dikotil. Itulah pembahasan kita kali ini. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk membuat kita lebih pandai, bijak, cinta dan peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Dan juga agar kita lebih menghargai makanan dan lebih bersyukur kepada Allah atas apa yang telah diberikan kepada kita. Terima kasih. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan dapat kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.